Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Stay Connected, Love Deeply. Senantiasa terhubung, mengasihi dengan mendalam. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, My Quality Time with Jesus. Teman-teman, zaman ini orang selalu online, ya enggak? Tapi banyak yang offline secara rohani. Handphone tidak pernah jauh dari kita ya. Notifikasi cepat dibalas, tapi doa, firman kadang-kadang banyak yang tidak sempat ya. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar. Alright, tapi sering disepelekan. Stay connected dengan Tuhan, love deeply kepada sesama. Karena orang yang terhubung dengan Kristus tidak mungkin hidup tanpa kasih. Karena firman Tuhan itu sumber koneksi. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 4-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan, Yesus tidak berkata datanglah sesekali. Dia berkata tinggal, relasi bukan kunjungan. Dan 1 Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Artinya jelas ya, kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, kasih kita akan cepat habis. Orang yang tidak terhubung dengan Tuhan akan sulit sekali mengasihi dengan tulus. Ya enggak? Ya, pedasnya banyak orang rajin, aktivitas, tapi ternyata apa? Miskin relasi. Ini bagian pedasnya ya. Banyak orang Kristen sibuk pelayanan, sibuk rapat, sibuk konten-konten rohani, ya toh? Tapi gampang marah, pelit mengampuni. Kenapa? Karena koneksi vertikal dengan Tuhan itu lemah ya. Lalu kasih horizontal ke manusia juga bocor ya. Kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita terima. Kalau kita jarang menerima kasih Tuhan, jangan heran ya kalau kita sulit mengasihi orang ya. Kasih yang di dalam lahir dari tinggal yang lama. Orang yang hanya kenal Tuhan dari cerita orang lain akan mengasihi setengah-setengah ya. Tapi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan mengerti arti pengampunannya, menikmati kasihnya. Dia bisa mengambil, dia bisa mengasihi sampai sakit, sampai rugi ya, sampai difitnah, karena sumbernya bukan dirinya. Teman-teman, ada cerita di Alkitab kan, Petrus dipulihkan lalu mengasihi ya. Petrus pernah kan menyangkal Yesus? Berapa kali yang menyangkal? Sekali, 2 kali? No, dia menyangkal Yesus 3 kali teman-teman. Dia hancur, dia malu, dia jatuh, tapi Yesus tidak membuang dia. Dalam Yohanes 21 Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Petrus menjawab ya, gembalakan domba-dombaku. Koneksi Petrus pada Tuhan itu dipulihkan ya, baru pelayanan dikembalikan. Kasih kepada Tuhan dulu, baru kasih kepada manusia. Teman-teman, Rut juga begitu. Dia mengasihi dengan kesetiaan total. Rut bukan orang Israel, bukan.
Tapi dia berkata kepada Naomi, ya mertuanya, kemana engkau pergi, ke situ aku pergi. Allahmu lah, Allahku juga. Itu bukan kasih yang dangkal, teman-teman. Itu kasih yang memilih setia walau masa depannya tidak jelas. Ruth tinggal dekat dengan Tuhan, dan dari situ lahir kasih yang berani kehilangan. Jadi tegurannya terakhir ya, jangan hidup dari sisa-sisa rohani, teman-teman. Jangan hidup dari doa tapi sisa-sisa tenaga, firman tapi sisa-sisa waktu. Kalau kita hanya memberi Tuhan sisa, jangan heran kalau kasih kita ke orang lain juga sisa-sisa. Stay connected bukan slogan ya, itu keputusan harian, teman-teman ya. Bangun lebih pagi, buka firman, diam di hadapan Tuhan, diam di hadirat Tuhan, belajar taat, memilih mengampuni. Dari sanalah kasih yang dalam mengalir, teman-teman ya. Disinilah Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi, bukan karena label gereja, bukan karena jabatan rohani, tapi karena kasih ya. Dan kasih sejati hanya lahir dari satu tempat, tinggal di dalam Kristus. Teman-teman, kalau hari ini kasih kita dingin, mungkin koneksi kita sedang putus. Kalau relasi dengan Tuhan dipulihkan, kasih akan mengalir kembali ya. Stay connected, love deeply, dan biarlah lewat hidup kita nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jadi pesan moralnya, kasih yang sejati tidak lahir dari emosi ya, tetapi dari relasi yang hidup dengan Kristus. Kalau kita berhenti tinggal di dalam Dia, kasih kita akan mengering. Pelayanan tanpa koneksi akan jadi rutinitas. Ibadah tanpa relasi akan jadi formalitas, sekedar formalitas saja. Tapi orang yang setiap hari melekat terkoneksi dengan Tuhan akan memiliki kasih yang tidak mudah habis ya, kasih yang berani mengampuni, kasih yang tetap setia, teman-teman. Jadi closing statementnya, jangan puas dengan Kristen yang sibuk tapi miskin kasih. Kalau mau hidup yang memuliakan Tuhan, stay connected dengan Kristus, love deeply kepada sesama, karena dunia tidak akan percaya Injil hanya lewat kata-kata, tapi lewat kasih yang nyata dalam hidup kita. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan saya dan renungkan masing-masing ya. Satu, bagaimana kualitas koneksi Anda dengan Tuhan akhir-akhir ini? Semakin dekat atau justru menjauh? Dua, kepada siapa Tuhan memanggil Anda untuk mengasihi lebih dalam dan lebih nyata di hari-hari ini? Ya, tolong jawab jujur dan renungkan baik-baik jawaban Anda. Bagi teman-teman di YouTube, silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman, you cannot love deeply unless you stay deeply connected to Christ. Anda tidak bisa mengasihi dengan mendalam bila tidak tinggal dekat dengan Kristus. True love flows from a life rooted in God. Kasih sejati mengalir dari hidup yang berakar di dalam Tuhan. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau tinggal dekat dengan Engkau setiap hari. Pulihkan relasi kami denganmu
dan ajari kami mengasihi dengan tulus dan dalam. Pakai hidup kami supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika YouTube ini, video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang yang diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.